بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawja wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubil fa aktsirus salata fihi alayya. Sesungguhnya seutama hari bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam dan diwafatkan Nabi Adam. Maka perbanyaklah membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hari ini. Kita alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis ilmu syar'i untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Mudah-mudahan dengan kajian ini keislaman kita semakin benar dan semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Amin ya rabbal alamin. Judul kita atau kajian kita pada sore hari ini adalah istiqamah di zaman penuh ujian dan godaan. Seperti biasa kita ingin mendefinisikan apa yang kita bicarakan. Yang pertama,
arti istiqamah? Secara bahasa, istiqamah artinya diddul i'wijaz wal inhirab. Fasyai'ul mustaqim huwal mu'tadilul ladzi la i'wijaja fihi. Disebutkan di dalam kitab At-Ta'rifat karangan Al-Jurjani, istiqamah secara bahasa artinya kebalikan daripada bengkok dan menyimpang. Maka sesuatu yang lurus, sesuatu yang mustaqim adalah yang lurus yang tidak ada bengkoknya. Ini secara bahasa. Secara istilah syar'i kita bisa ambil dari beberapa kitab, di antaranya dari yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, ulama abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, qala al-ulama ma'na al-istiqamati luzumu ta'atillah. Para ulama mengatakan makna daripada istiqamah adalah selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min jawami'il kalim wa hiya nizamul umur. Dan istiqamah adalah termasuk kalimat yang disebut dalam jawami'ul kalim. Artinya kalimat yang pendek syarat makna. Kalimat yang pendek dan banyak maknanya. Dan dia adalah peraturan segala perkara. Itu adalah istiqamah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sedangkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan istiqamah artinya, perhatikan definisi ini karena dengan definisi ini kita akan bisa menanggapi atau memahami yang akan disampaikan kelak. Karena kalau sudah tidak paham makna istiqamah, maka kedepannya kita tidak akan paham. Istiqamah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hiya sulukus siratil mustaqim. Artinya istiqamah adalah berjalan di jalan yang lurus. Wahwad dinul qawim. Dan jalan yang lurus itu adalah din, agama yang lurus. Min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasrah. Tanpa berbelok dari jalan yang lurus ini baik ke kanan ataupun ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'lu ta'ati kulluha adh-dhahirati wal batinah. Dan istiqamah mencakup seluruh pekerjaan ketaatan, baik yang batin ataupun yang zahir. Wa tarkil manhiyat kulliha kadzalik. Dan juga meninggalkan seluruh yang dilarang, baik yang zahir ataupun yang batin. Itu definisi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kalau kita tarik, istiqamah harus tercapai di dalamnya dua faktor. Yang pertama, as-sairu ala siratil mustaqim. Berjalan di jalan yang lurus. Jadi orang tidak akan istiqamah kecuali dia harus di jalan yang lurus. Berjalan di jalan yang lurus. Ini faktor pertama sampai orang bisa istiqamah. Yang kedua yaitu al-istimraru was-sabatu alaihi hattal mamat. Berjalan ini terus kontinu sampai meninggal. Dua faktor itu yang dinamakan orang istiqamah. Pertama, jalan di jalan Allah. Yang kedua, selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di jalan di jalan Allah, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, tidak. Tetapi selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya jalan saja, tetapi di jalan Allah. Dan ini ditunjukkan oleh ayat surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini yang disebut dengan jalan, di jalan yang lurus. Sebenar-benar takwa, jangan di jalan yang lain. Karena jalan itu banyak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, "Khattalana khututan." Kata Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW menggaris sebuah garis lurus sekali. Wa khatta an yaminihi khutut wa an yasarihi khutut. Dan beliau menggaris di samping garis yang lurus ini garis. Samping kiri garis. Kata Rasulullah SAW, "Hadza
sabilullah. Ini adalah jalannya Allah. Dan yang garis-garis samping itu adalah subul. Yang di setiap subul, di setiap jalan itu ada syaitan yang memanggil, menyeru masuk ke jalan-jalan yang kecil-kecil ini. Nah, yang dibutuhkan dalam istiqamah, jalan di jalannya Allah, jangan jalan di jalan selain Allah. Jalan di jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu wala tamutunna illa antum muslimin. Terusan daripada ayat tersebut. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Itu artinya apa? Istimrar, selalu tetap, continue, terus menerus di jalan tersebut sampai mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kamu, sampai datang kepadamu kematian. Itu yang disebut dengan istiqamah. Jadi sekali lagi, hakikat istiqamah sampai terjadi benar-benar istiqamah dengan dua faktor. Yang pertama apa? Berjalan di jalan Allah. Ya, di jalan yang lurus, bukan di jalan selain jalan Allah. Karena jalan-jalan banyak. Yang kedua yaitu berjalan ini terus menerus sampai meninggal. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Dan dalilnya tadi surat Ali Imran ayat 102. Kemudian kalau ingin lebih jelas lagi tentang perumpamaan istiqamah telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan, ini sekarang yang hadis yang akan saya bacakan ini adalah perumpamaan istiqamah. Dan istiqamah itu sulit. Dari mana? Kita lihat dari hadis ini. Kata Rasulullah SAW, daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Allah membuat sebuah perumpamaan, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat surani fihima abwabun mufattahah. Dan di samping-samping jalan ini ada dinding-dinding dan pagar-pagar. Dinding, pagar. Kemudian sudah terbayang para ikhwan sekalian? Ya, ini kalau dalam Rasulullah SAW sering memakai sistem seperti ini. Tata cara mengajari orang seperti ini. Beliau mengumpamakan dengan sesuatu agar orang lebih paham. Maka beliau mengatakan, Allah membuat permisalan dengan jalan yang lurus. Di samping-samping jalan ini ada pagar-pagar. Kemudian fihima abwabun mufattahah. Perhatikan, di pagar-pagar tersebut ada pintu yang terbuka. Jalan, sampingnya apa? Pagar. Di samping-sampingnya ada apa? Pintu-pintu yang dalam keadaan apa? Terbuka. Tidak ada daun pintunya, terbuka. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa alal abwabi suturun murkhatun. Dan di pintu itu, yang menutup pintu itu hanya sutur, yaitu kain atau horden kalau kita baca bahasa kita sekarang, horden yang menutup pintu tersebut. Suturun murkhat, dari atas ke bawah. Hanya horden saja, tanpa pintu, tanpa daun pintu. Ada pintunya tapi nggak ada daun pintunya. Yang menutupnya apa? Cuma kain, horden, dari atas ke bawah. Wa ala babis suturun murkhat wa ala babis sirat da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tatafarraju. Di pintu-pintu itu atau di awal jalan, ini kan jalan lurus ya. Di awal jalan, bukan di pintu-pintu. Di awal jalan ada orang yang menyeru, wahai manusia, masuklah kalian ke dalam jalan ini dan jangan kalian keluar sama sekali dari jalan ini. Paham sampai sini para ikhwan sekalian? Taib. Kemudian wada'i yad'u min jawfis sirat fa idza arada an yuftaha syai'an min tilkal abwab qala waihaq la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Kemudian di tengah-tengah jalan itu ada lagi dai yang menyeru, tukang seru ada lagi. Dia berkata, tukang seru menyeru, yaitu masuklah ke dalam jalan dan janganlah keluar dari jalan ini.